wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eka, ini kita sesi kedua tadi jam 9 ya? Iya. Jam 9 atau jam 10? Setengah 10, Bu. Setengah 10. Nggih. Iya. Setengah 10. Ya, setengah 10 nanti dipotong ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak beserta adik-adik pada hari ini. Setelah kita mengikuti sesi pertama yang telah disampaikan oleh Ibu Eka tentang profil pelajar Pancasila. Untuk sesi yang kedua ini saya akan menyampaikan materi tentang belajar pendidikan yang memerdekakan. Saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan yang memerdekakan. Sebelum kita mulai materi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Langsung saja ya, saya persilahkan Ibu dan Bapak berdoa. Kita awali agar jalan kegiatan sesi ini lancar dan bermanfaat. Dan mudah-mudahan Ibu Bapak juga memahami apa yang kami sampaikan. Silahkan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Ibu dan Bapak, pada sesi kali ini tentang pendidikan yang memerdekakan. Tujuan pada IHT di sesi ini yaitu diharapkan peserta atau Ibu Bapak memahami konsep pendidikan yang memerdekakan. Yang tentunya outputnya yang pertama Ibu Bapak memahami konsep pendidikan yang memerdekakan, kemudian memahami filosofi Ki Hajar Dewantoro dalam pendidikan yang memerdekakan, karena bagaimanapun munculnya gagasan tentang pendidikan yang memerdekakan itu diilhami dari filosofi Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang ketiga, peserta diharapkan dapat mengimplikasikan atau menerapkan di dalam pembelajaran. Itu tujuan dan output yang diharapkan. Baiklah Ibu dan Bapak, sebelum saya menguraikan atau saya tidak akan menguraikan detail tentang pendidikan yang memerdekakan, barangkali Ibu dan Bapak itu sebenarnya sudah sering tahu, sering mendengar sebenarnya pendidikan yang memerdekakan itu yang bagaimana, atau Ibu Bapak pernah atau karena sejak Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim itu menjabat, beliau sering menggaungkan belajar merdeka. Nah itu baik untuk pelajar tingkat menengah maupun perguruan tinggi. Jadi belajar merdeka, nah itu mungkin ada yang ingin menyampaikan atau yang sudah pernah tahu sebenarnya belajar merdeka itu yang bagaimana? Bu Ana, Bu Ana, ya. Terima kasih Bu Yuning atas kesempatannya. Tadi belajarnya merdeka seperti apa gitu ya? Ya. Oke. Kalau menurut saya pribadi, belajarnya merdeka itu tidak terlalu dituntut oleh materi ataupun oleh gurunya sendiri Bu. Jadi belajarnya merdeka itu kita bebas belajar sesuai dengan keinginan kita masing-masing, tapi masih sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti itu Bu. Sesuai dengan keinginan kita masing-masing, tapi tetap mengikuti aturan yang berlaku. Oke, ada yang lain Bu Eka? Sesuai kebutuhan menurut saya Bu, artinya pembelajaran yang kita laksanakan sebagai pendidik itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan siswa, seperti itu. Iya, bisa sesuai dengan kebutuhan siswa atau pembelajaran kita berikan itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan siswa. Pak Anit akan menambahkan?
menurut saya merdeka belajar itu kita bebas belajar tapi masih tetap dalam koridor yang terbatas, bukan yang seenaknya. Iya, iya, Itu kalau menurut saya. iya. Terima kasih Bu Ana, Bu Eka, dan Pak Anif. Gitu ya, pemahaman tentang merdeka belajar. Belajarnya memang sesuai dengan kebutuhan, meskipun bebas melakukan itu di mana atau dalam bentuk apa, namun tetap dalam koridor atau aturan yang berlaku. Jangan sampai ya konsep merdeka belajar itu diartikan sebagai belajar boleh, tidak boleh, merdeka kan? Nah itu ada yang begitu soalnya, ada yang memelesetkan bahwa oh belajar merdeka, belajar boleh, tidak boleh. Nah itu pernah saya dengar. Baiklah Ibu dan Bapak, terima kasih atas ini awal tentang merdeka belajar. Pendidikan yang memerdekakan itu memang pertama kali ide ini dicetuskan oleh Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim maupun Presiden Joko Widodo sebenarnya. Dan itu sebenarnya bukan ide mereka murni, beliau itu mencetuskan karena diilhami oleh filosofinya Ki Hajar Dewantara. Tentunya Ibu dan Bapak sudah tahu ya, bukan mengenal karena jelas tidak kenal. Halo, Tahu Assalamualaikum, Pak siapa Jeffrey. Bapak Ki Hajar Dewantara. Bisa minta Minta tolong itu, Bu Pak, Ana nama lengkap slide-nya. sama nick-nya Kepala Cabang Dinas. Minta Ya, nama lengkap Bapak Ki sama Hajar nick Dewantara Kepala yang Cabang Dinas. jelas ini dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia yang Iya, setiap tanggal 2 makasih, Mei Pak. kita peringati Assalamualaikum. kelahirannya ya, kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Lanjut, ya. Nah, berangkat dari filosofi Ki Hajar Dewantara ya, yang antara lain bahwa siswa ya, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa seorang anak itu memiliki kodrat yang masing-masing berbeda, tapi memiliki kodrat yang secara lahiriah maupun batiniah harus dapat dikembangkan secara maksimal. Ki Hajar Dewantara filosofinya itu dituangkan dalam 3 semboyan yang juga sudah Ibu Bapak ketahui dari Engarso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso sampai Tugu Handayani. Yang sampai saat ini semboyan itu menjadi lambang pendidikan nasional kita. Itu Tugu Handayani, logonya dipakai di pendidikan nasional kita. Lanjut Bu Ana. Nah, ini intinya bahwa menurut Ki Hajar Dewantara tujuan pendidikan adalah supaya anak didik menjadi manusia merdeka. Merdeka dalam hal batin, pikiran maupun tenaganya. Jadi batinnya merdeka. Karena selama ini pendidikan kita setelah masa kolonial kita terpaku pada kurikulum yang demikian, KIKD yang kurikulum 2013 ini KIKD, yang kita memaksakan anak untuk belajar dalam 1 semester harus menyelesaikan sekian KD dengan sekian banyak mata pelajaran. Nah, pada tujuan pendidikan ini anak harus menjadi manusia yang merdeka batinnya, artinya mereka bisa memilih sesuai dengan kompetensi yang disukai atau yang diminati. Ini dalam hal merdeka batin, pikiran, pun tenaga. Sehingga kalau ada perubahan di SMK Penggerak ini bahwa dari tujuan pendidikan antara lain kita harus mengurangi konten belajar. Jangan sampai anak itu dipaksa untuk mempelajari sekian materi dengan banyak muatan. Nah, sekarang lebih disederhanakan. Makanya itu sangat sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Supaya anak menjadi manusia merdeka, batin, pikiran, dan tenaganya. Slide selanjutnya.
sifat kemerdekaan. Nah, yang digaungkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara itu bisa kami sederhanakan. Ini juga sangat berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya tentang profil pelajar Pancasila. Salah satu komponennya kan mandiri. Sifat kemerdekaan itu antara lain satu mampu berdiri sendiri. Ini sangat sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sudah disampaikan oleh pemateri pertama Bu Eka, yaitu mandiri salah satunya. Nah, yang mampu berdiri sendiri karena di dalam belajar merdeka itu siswa diharapkan bisa mencari pengetahuan itu sendiri, bisa mengaplikasikan, dia bisa memilih, bisa mencari, bisa menemukan. Kemudian tidak bergantung kepada orang lain, betul, dan mampu mengatur dirinya sendiri. Jadi mampu berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, dan mampu mengatur diri sendiri. Saya kira kalau seorang siswa, apalagi di tingkat menengah, siswa kita itu ada di tingkat menengah, mereka sudah bisalah untuk belajar, tidak bergantung kepada orang lain dan mampu mengatur diri sendiri. Itu selanjutnya pendidikan dalam Ki Hajar Dewantara sangat erat dengan pemahaman bahwa anak membawa kodratnya masing-masing. Itu betul sekali. Setiap anak dilahirkan dengan membawa kodratnya masing-masing. Tugas pendidik pada akhirnya sama dengan petani. Nah, itu contohnya. Petani menanam padi, ia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Tidak mungkin menghasilkan jagung. Tapi bagaimana padi tumbuh menjadi padi yang berkualitas, yang bermutu. Nah, tentunya guru sebagai pendidik ini mungkin hanya perlu dengan memberi pupuk, memperbaiki tanah, dengan memberi pupuk, memelihara tanaman, tapi tidak mengubah. Karena bagaimanapun seorang pelajar, seorang anak itu bukan kepanjangan pikiran orang tua, bukan kepanjangan pikiran guru apalagi. Makanya kalau diibaratkan anak tadi seperti padi, maka kita sebagai pendidik bisa menumbuhkan padi itu menjadi padi yang berkualitas, tidak menghasilkan bentuk produk yang lain dengan cara memupuk. Itu tentang pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan kondisi saat ini. Lanjut Bu Ana. Ya. Nah, karena salah satu dari semboyan Ki Hajar Dewantara yang sampai saat ini menjadi slogan dan gambarnya menjadi logo, artinya menjadi logo di dunia pendidikan kita, maka slogan Tuturi Handayani bukan saja berarti guru berdiri di belakang murid, tapi juga berlaku dalam proses pembelajaran sehari-hari di kelas. Nah, ini juga menurut Ki Hajar Dewantara, guru jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik kepada murid, tapi guru juga mendidik murid agar dapat mencari sendiri. Nah, ini sudah sangat sesuai dengan profil pelajar Pancasila, juga sesuai dengan tujuan ataupun komponen-komponen yang nanti akan Bapak Ibu pelajari di modul maupun di kurikulum operasional satuan pendidikan, bahwa guru tidak mendikte anak seperti model sekolah zaman dulu, guru berceramah kemudian siswa mengerjakan tugas, hanya itu tidak. Tapi guru perlu memberi pengetahuan, mengajarkan kepada anak untuk mencari pengetahuan itu secara mandiri. Apalagi dengan era sekarang sudah banyak sekali materi-materi yang didapatkan, yang bisa didapatkan oleh anak didik, oleh peserta melalui berbagai sumber. Itu kalau guru zaman dulu kan begitu, modelnya ceramah,
guru merasa paling tahu terhadap ilmu, padahal untuk yang sekarang ini bisa saja anak itu lebih maju. Ini contoh dalam hal IT. Terus terang bahwa anak-anak sekarang itu lebih maju IT-nya, karena anak sekarang, anak SD, anak SMP sudah bawaannya gadget, jelas mereka sudah tahu berbagai aplikasi atau fitur apapun. Sehingga di dalam pendidikan yang memerdekakan ini harus dikembangkan untuk mencari dan mengembangkan pengetahuannya sendiri. Jadi tidak harus seperti dulu guru mengajar, murid belajar, tidak seperti itu. Tapi mungkin antara guru dan murid bisa seiring. Guru tidak perlu malu seandainya bertanya pada murid tentang guru tidak bisa mengoperasikan satu aplikasi. Tidak perlu malu, karena itu tadi yang dimaksud dengan pendidikan yang memerdekakan. Guru tidak harus selalu, kalau dulu harus tahu lebih dulu, digugu dan ditiru, kemudian tahu lebih dulu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa guru itu hanya menang semalam, karena guru membaca materi lebih dulu, besoknya disampaikan kepada murid. Untuk era pendidikan yang sekarang ini, hal itu sudah sangat kurang tepat, apalagi dengan digaungkannya merdeka belajar itu. Nah, bisa saja guru juga diibaratkan sebagai seorang tukang ukir, harus mengetahui dalam luas hakikat keadaan kayu. Nah, kalau seorang tukang ukir kan tahu kayu itu, kemudian bagaimana mengukir dan sebagainya. Nah, ini guru harus mengetahui apa pengetahuan, dan saya justru menyampaikan pada cara siswa itu memperoleh pengetahuan. Tidak menjelaskan, tidak harus guru itu ceramah menjelaskan materi sehingga siswa hanya sebagai pendengar. Guru harus tahu dan paham cara mendidik murid yang mempunyai kekurangan dan kelebihan fisik maupun latar belakang sosial, serta perbedaan yang lain. Karena setiap anak dilahirkan dengan kodrat yang berbeda. Nah, makanya sangat berkesinambungan atau sinergi antara pendidikan yang memerdekakan, merdeka belajar, dengan profil pelajar Pancasila, serta langkah-langkah yang kita tempuh dalam hal seperti di modul ajar, ada asesmen non-kognitif, bahwa guru di awal memang harus tahu betul bagaimana kelebihan dan kekurangan fisik maupun mental peserta didik. Nah, ini juga sesuai dengan merdeka belajar, sehingga tahu benar kondisi peserta didik, sehingga guru bisa dengan tepat memberikan materi, tapi memberikan bagaimana cara siswa itu memperoleh pengetahuan. Bagaimana guru mengembangkan siswa untuk mencari dan mengembangkan pengetahuannya sendiri. Baik, lanjut. Kesimpulan bahwa guru diibaratkan sebagai seorang petani, murid diibaratkan butir-butir padi yang akan ditanam. Setelah diibaratkan tanah, tempat bercocok tanam, guru mengusahakan lingkungan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari pengaruh jahat. Karena hanya dengan guru membentuk karakter sesuai dengan keinginan atau cita-cita tujuan di profil pelajar Pancasila, guru sebagai pendamping siswa untuk cakap dalam kompetensinya, tapi juga cakap dalam kehidupannya yang lain. Itu saya kira tentang pendidikan yang memerdekakan, bahwa pada dasarnya pendidikan yang memerdekakan itu arahnya sudah jelas, sebagai merdeka belajar tadi, bahwa siswa atau peserta didik itu akan bisa melakukan, bisa menggali sendiri potensinya sesuai dengan keinginannya, namun tetap dalam koridor
Saya kira itu yang dapat saya sampaikan tentang pendidikan yang memerdekakan dan merdeka belajar. Terima kasih Ibu dan Bapak. Mungkin ada respon, tanya jawab pada sesi ini. Monggo silahkan. Siapa dulu? Ya, Bu Ana Nana, silahkan menyampaikan mungkin pengalamannya atau mungkin ya responnya pada materi ini. Silahkan. Oke, terima kasih Bu Yuling atas kesempatannya. Saya mau menanyakan ini Bu ya, atau mungkin tadi sudah dijawab sama Bu Yuling, tapi saya kurang konsentrasi mungkin mengoperasikan PPJ. Saya mau bertanya ini, kan dengan tadi memaparkan materi tentang pendidikan yang memerdekakan. Nah, itu apakah ada hubungannya antara modul ajar dengan pendidikan yang memerdekakan? Nah, jika iya, ada. Nah, penerapannya itu seperti apa gitu? Ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Ana. Pertanyaan tentang hubungan antara modul ajar dengan pendidikan yang memerdekakan. Apakah ada hubungannya begitu ya? Jika iya, bagaimana penerapannya? Mungkin sebelum saya tanggapi, ada peserta lain yang akan menanggapi. Pak Hanif mungkin? Halo Pak Hanif? Oke, Bu. Iya. Lanjut dulu, Bu. Oh, lanjut dulu. Oke. Bu Eka? Sampun. Lanjut Bu, monggo. Ya, berarti langsung saya respon ya. Ya. Oke, saya respon. Ya, saya respon apa yang disampaikan, yang ditanyakan oleh Bu Ana tentang hubungan antara modul ajar dengan pendidikan yang memerdekakan. Sangat berhubungan, Bu Ana. Jadi karena di dalam modul pembelajaran itu jelas kita diikat oleh materi-materi ajar ya, materi ajar yang di situ materi ajar ini tidak seperti pada kurikulum yang lama. Karena kalau kurikulum yang lama atau kurikulum K13 kemarin, kita terikat pada KI dan KD. Ya. Sedangkan di kurikulum SMK PK ini kita tidak diikat oleh materi itu. Kita hanya di capaian pembelajaran itu ada elemen. Nah, di jenjang SMK jelas fase, kemudian elemen. Nah, elemen ini kalau langsung diaplikasikan pada pembelajaran bahasa Indonesia, bahwa memang peserta didik yang mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia itu kan nantinya harus memiliki keterampilan berbahasa. Sesuai dengan keterampilan berbahasa itu ada keterampilan berbicara, membaca, dan menulis, atau menginterpretasikan dan sebagainya. Nah, itu. Nah, kalau di modul yang nanti akan kita buat, itu jelas kita diberi guru juga siswa, diberi kebebasan untuk memilih konten. Kalau elemen oke, karena memang itu pelajaran bahasa Indonesia harus tampil di situ, tapi kontennya kan kita bebas. Ya, kontennya bebas. Kemudian di langkah pembelajaran juga begitu. Di langkah-langkah pembelajaran yang tercantum di modul sudah tidak ada lagi langkah pertama guru menyampaikan materi selama sekian menit, siswa mendengarkan, sudah tidak ada. Justru di situ kita guru memberikan atau membelajarkan siswa untuk mencari pengetahuannya sendiri, mengembangkan sendiri. Itu kebebasan atau kebebasan belajarnya atau pendidikan yang memerdekakan, yang hubungannya sangat erat dengan modul ajar yang nanti harus disusun oleh guru. Itu Bu Ana. Terima kasih Bu Yuling. Ya, terima kasih. Yang lain lanjut, monggo. Bu Eka, apa Pak Hanif dulu? Cukup saya Bu.
cukup saya. Monggo, Bu Eka. Nggih, cukup saya, Bu. Oh cukup. Nggih. Bu Eka enggak jadi. Ya, monggo Pak Ani kalau gitu. Ya Bu, terima kasih. Saya hanya ingin menanyakan teknis saja. Bagaimana nantinya penerapannya belajar memerdekakan ini ketika kita nanti mengajar di kelas. Iya. Ini yang ditanyakan Pak Hanif teknis ya. Bagaimana penerapannya ya nanti kalau kita belajar di kelas. Iya. Iya. Atau sepengalaman Bu Yuning lah. Begini Pak Hanif, oke langsung saya jawab ya, nggak apa-apa karena Pak Hanif minta sepengalaman saya. Kalau menerapkan Merdeka Belajar ini kan kita baru akan ya Pak ya. Oke. Tapi yang kemarin ya, yang kurikulum yang sudah itu memang saya biasanya kalau masuk kelas itu memang tidak langsung memberi materi, tapi saya biasa merefleksi anak-anak, menanyakan ya kadang-kadang ya menanyakan hal yang sederhana tentang akarnya, bagaimana mereka bla. Kemudian sebelum masuk materi saya tanya dulu apa yang mereka ketahui. Kemudian 1-2 anak mungkin menjawab, kemudian baru saya minta anak-anak mempelajari karena waktu itu ada buku di K17 kan K13 kurikulum 2013 kan ada buku dari pemerintah. Nah itu anak-anak saya minta belajar seperti itu. Kemudian kalau di situ kurang saya minta anak-anak untuk mencari di Google karena Google itu kadang-kadang lebih canggih. Nah, itu maksud saya untuk apa? Untuk memberikan pengalaman mencari, anak-anak mencari dan mengembangkan, mencari ilmu dan mengembangkannya. Terus sebelum baru nanti kalau sudah di beberapa menit anak beri waktu, kemudian sudah selesai, mereka memberikan umpan balik, merespon, baru kalau ada yang kurang pas dibenarkan. Jadi saling seperti itu Pak. Kalau untuk penerapan pendidikan yang memerdekakan, direkam soalnya. jelas kita sama-sama akan belajar nanti. Itu ya. Aku pakai laptop. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Bagaimana Ibu dan Bapak untuk materi sesi ini? Nggih, cukup, Bu. Iya, ada yang mau merefleksi? Saya merefleksi nggih. Nggih. Jadi dari pemaparan Bu Yuni tadi nggih mengenai pendidikan yang memerdekakan begitu. Artinya begini, kita sebagai guru sekarang tidak memaksakan siswa begitu, tidak memaksakan siswa untuk mempelajari suatu hal-hal tertentu. Artinya kita sebagai pendidik, sebagai pengajar memberikan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta, sesuai dengan karakteristik peserta. Tidak terdengar Nggak Bu keluar Eka. suaranya. Oh iya Bu, halo. Iya. Oh. Tadi berdasarkan pemaparan nggih dari Bu Yuni mengenai pendidikan yang memerdekakan, artinya begini, kita sebagai guru sekarang memberikan materi pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik, sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi siswa tidak harus dituntut harus mempelajari ini, mempelajari itu dan lain sebagainya. Tetapi pembelajaran yang dilakukan itu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eka. Saya kira iya itu artinya belajar merdeka atau pendidikan yang memerdekakan anak dikembangkan untuk menjadi siswa yang mandiri, bisa bertumbuh, berkembang sesuai dengan kompetensi yang diminati dan tentunya bermanfaat bagi kehidupannya. Itu saya kira yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, kita tutup dengan doa. Kalau tadi doa langsung saya pimpin sendiri ya.
Sekarang Nggih. saya minta Bu Ana. Nah, Bu Ana belum di sesi tadi belum menutup dengan doa. Ya. Terima kasih Bu Yuneng. Karena kita sudah berada di sesi 2, karena masih ada 2 sesi lagi. Untuk sesi yang kedua ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu Ana. Sesi kedua selesai. Saya terima kasih sekali atas perhatian Ibu dan Bapak di sesi ini dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.